Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin, para pendengar yang baik yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khatamal nabiyil wal mursalin. Baik, ini kan Pak, kita kelompok 8 nih dari mata kuliah kita filsafat Islam ya kan. Nah, jadi kan kita mendapatkan materi itu mengenai kajian aksiologi. Itu kan banyak sekali para ilmuwan berpendapat tentang aksiologi. Coba sih, gimana menurut Syarifah mengenai tentang aksiologi itu? Pengertian aksiologi, di mana kata aksiologi itu berasal dari kata Yunani yang dimana aksios, yang memiliki arti nilai atau logos. Atau yang biasa kita kenal itu sebagai kata ilmu atau teori. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, aksiologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji sebuah nilai-nilai khusus yang biasa disebut dengan etika. Di sini saya mengutip 3 pendapat bahwa mereka mengatakan aksiologi itu sebagai nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Sedangkan menurut Muhammad Adib, aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai orientasi atau nilai kehidupan. Oh, jadi itu yang tadi mengenai tentang nilai. Nah, jadi ini kan kita materi ketiga mengenai tentang cabang aksiologi. Apa saja sih cabang-cabang dari aksiologi itu? Di dalam aksiologi dibagi menjadi 3, yaitu dikenal dengan moral conduct yang dikenal dengan istilah etika. Sedangkan yang kedua itu bisa dikatakan dengan aesthetic expression yang dikenal sebagai istilah estetika. Dan yang terakhir itu adalah socio-political life yang bisa dikenal filsafat sosial politik. Oh, berarti cabang aksiologi itu dibagi jadi 3 ya? Coba deh tolong jelaskan kepada saya mengenai tentang tadi itu cabang-cabangnya salah satu. Pertama itu moral conduct yang biasa dikenalkan etika atau tindakan moral, yang dimana etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar tunggal ethos yang memiliki arti tempat tinggal yang biasanya disebut dengan padang atau pada rumput, kandang, kebiasaan atau serta watak. Sedangkan dalam bentuk jamaknya, istilahnya dengan kata theata, artinya adalah adat kebiasaan. Yang kedua, estetik atau biasa dikenal dengan aesthetic expression, yang dimana estetik itu biasanya dikenal dengan sentral dibicarakan dalam kajian filsafat, khususnya aksiologi, dimana estetika berfokus pada nilai-nilai keindahan yang berhubungan dengan seni, sehingga munculnya apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Sedangkan estetika dalam Islam merupakan pandangan dari tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, yaitu keindahan yang dapat membawa kesadaran manusia kepada ide transendensi. Seni Islam adalah segala produk yang memiliki nilai estetis yang telah dihasilkan oleh orang-orang Muslim atau kurun sejarah Islam. Begini Pak, aku pun pernah dengar suatu perkataan seorang ilmuwan, yaitu Franz Magnus Susenso. Dia mengatakan ataupun memberikan pendapat tentang tanggung jawab dari seorang ilmuwan itu. Dan dia mengatakan
ilmuwan tidak pernah boleh semata-mata merupakan ilmuwan, dan ilmuwan harus mengembangkan suatu tanggung jawab sosial dengan tidak begitu saja melepaskan kekuatan-kekuatan yang kemudian tidak dapat dikuasai manusia lagi. Nah, ini kan materi kita tentang tanggung jawab seorang ilmuwan. Pasti kan seorang ilmuwan itu memiliki yang namanya tanggung jawab. Coba sebutkan salah satu dari tanggung jawab mereka. Jadi yang namanya seorang ilmuwan itu memang memiliki tanggung jawab. Tidak hanya seorang ilmuwan saja, bahkan seorang pemimpin, pokoknya setiap manusia itu harus memiliki tanggung jawab. Karena kan pernah Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang ilmuwan. Baik, saya akan menjelaskan ataupun menyebutkan beberapa tugas seorang ilmuwan. Yang pertama itu, seorang ilmuwan itu harus memiliki kepekaan ataupun kepedulian terhadap masalah-masalah sosial masyarakat. Dan yang kedua, seorang ilmuwan itu harus memiliki sifat impriatif, yaitu memberikan perspektif yang benar terhadap sesuatu hal. Jadi seorang ilmuwan itu tidak boleh menyampaikan ilmu tidak yang benar, harus yang benar, dan harus memikirkan untung dan ruginya, baik dan buruknya, sehingga masyarakat itu mendapatkan manfaat dari ilmuannya tersebut. Yang ketiga ialah bertindak persuasif dan argumentatif, yaitu maksudnya itu dia harus menyampaikan ilmu itu harus berdasarkan ada referensinya ataupun ada di buku mana ilmu itu tertulis. Tidak boleh seorang ilmuwan itu menyampaikan ilmu asal-asal. Dia mengatakan seperti tapi tidak ada di buku lain, ataupun tidak ada yang mengatakan seperti itu tapi dia mengatakan seperti itu. Yang keempat ialah dia harus meramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Dan yang kelima ialah menemukan alternatif dari objek permasalahan yang sedang menjadi pusat perhatian. Nah, makanya itu seorang ilmuwan itu harus memiliki namanya kepekaan dan harus bisa menstabilkan bagaimana kondisi sekarang, dan dia harus memiliki kepekaan yang seperti itulah. Dan yang keenam, memberitahukan kekeliruannya cara berpikir. Contoh ada yang salah, dikasih tahu dia, ataupun cara pikir yang salah harus dikasih. Dan yang ketujuh ialah menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kebenaran, yaitu mengasih tahu materi benar dan memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan beberapa kriteria tanggung jawab dari seorang ilmuwan menurut perspektif etika. Oh itu, nah itu yang mana yang telah baca itu Pak dalam buku Filsafat Islam, Filsafat Ilmu, di bukunya Bapak Usyono itu Pak. Ada situ di bukunya dituliskan bahwasannya beberapa kriteria tanggung jawab seorang ilmuwan dalam perspektif etika. Ada 3. Nah, salah satunya itu seorang ilmuwan harus bersifat objektif, terbuka, harus bisa menerima kritik dari manusia dan pendapat orang lain, dan harus kokoh dalam pendirian dan berani mengakui kesalahannya. Karena banyak sekarang ini seorang ilmuwan itu pertama tidak mau disalahkan, tidak mau dipojokkan, karena dia merasa bahwasanya pendapatnya ataupun ilmu yang samanya itu benar. Sedangkan yang namanya manusia itu harus bisa menerima kritik dan saran dari orang lain. Lalu yang kedua apa? Seorang ilmuwan pada hakikatnya adalah manusia yang biasa. Nah, kita tahu kan, manusia itu kan biasa memiliki kesalahan dan kelupaan. Hal yang wajar kalau seorang manusia itu dikritik, itu biasa, hal yang biasa kan, ataupun hal yang sudah lurahnya seperti itu. Dan manusia biasa yang berpikir dengan teratur dan teliti, di mana seorang ilmuwan tidak menolak ataupun menerima sesuatu begitu saja tanpa memiliki cermat. Nah, jadi dapat disimpulkan dari yang kedua ini, seorang ilmuwan itu harus memiliki pemikiran yang cerdas. Mengapa? Karena kalau dia tidak cerdas, maka dia akan bisa hanya sekedar bisa menerima, tidak bisa dia. Contoh orang bilang A, udah A aja, tanpa saringan sedikit pun. Makanya seorang ilmuwan itu harus cerdas dan memiliki etika dan pemikiran yang cermat. Yang terakhir itu, seorang ilmuwan harus mempunyai tanggung jawab sosial, di mana ilmuwan harus berbicara kepada masyarakat apabila pemikirannya keliru dan apa yang penting, apa yang menjadi penting
bagi tanggung jawabnya atas ketentuan tersebut. Jadi kalau contoh gini, seorang ilmuwan salah dalam menyampaikan ilmu, dibilang dia gini, bahwasanya bahwasanya darah itu tidak najis, maka dia harus bisa mengatakan itu tidak najis, tidak boleh, ini najis ini, padahal dia sudah baca bahwasanya itu tidak najis, itu najis, tapi dia menyampaikan itu najis, itu tidak boleh. Itu namanya itu kekeliruan dalam menyampaikan ilmu. Maka seorang ilmuwan yang benar, yang merasa bertanggung jawab, harus memiliki sifat tanggung jawab yang kuat dalam apa yang telah disampaikan dia. Jadi apakah seorang ilmuwan itu pantas memiliki nilai objektif? Apakah nggak bisa ya? Apakah pantas seorang ilmuwan itu memiliki sifat egois? Loh, ya jelas nggak layak lah apa? Ya kan seorang ilmuwan yang pertama dia memiliki IQ dan memiliki kepintaran, memiliki wawasan ilmu yang tinggi. Sudah lurah, nah lurahnya tidak pantas seorang yang ilmuwan yang memiliki ketinggian ilmu, memiliki pemahaman, pengalaman yang begitu luas, dia memiliki sifat egois. Bahkan dianjurkan ataupun sebagai salah satu tanggung jawab besar seorang ilmuwan itu adalah memiliki rasa sosialisme yang sangat tinggi. Dia harus peduli terhadap orang yang contoh yang tidak punya ilmu, yang tidak paham tentang ilmu, yang tidak memiliki ilmu. Maka itu tugas seorang ilmuwan yang mana dia harus menyampaikan apa yang telah didapatkan dia. Nah, maka kalau secara jelasnya tidak pantaslah seorang ilmuwan itu memiliki sifat egois. Maka dia harus memiliki sifat sosialisme yang tinggi terhadap masyarakat sekitar, harus peduli terhadap orang yang tidak paham, terhadap orang yang tidak memiliki ini, itu harus memiliki sifat itu. Oh, jadi gitu ya Han, penjelasan dari tanggung jawab seorang ilmuwan. Oh iya kan, seperti itu. Apakah pantas seorang ilmuwan itu memiliki sifat egois? Loh, ya jelas nggak layak lah apa? Ya kan seorang ilmuwan yang pertama dia memiliki IQ dan memiliki kepintaran, memiliki wawasan ilmu yang tinggi. Sudah lurah, nah lurahnya tidak pantas seorang yang ilmuwan yang memiliki ketinggian ilmu, memiliki pemahaman, pengalaman yang begitu luas, dia memiliki sifat egois. Bahkan dianjurkan ataupun sebagai salah satu tanggung jawab besar seorang ilmuwan itu adalah memiliki rasa sosialisme yang sangat tinggi. Dia harus peduli terhadap orang yang contoh yang tidak punya ilmu, yang tidak paham tentang ilmu, yang tidak memiliki ilmu. Maka itu tugas seorang ilmuwan yang mana dia harus menyampaikan apa yang telah didapatkan dia. Nah, maka kalau secara jelasnya tidak pantaslah seorang ilmuwan itu memiliki sifat egois. Maka dia harus memiliki sifat sosialisme yang tinggi terhadap masyarakat sekitar, harus peduli terhadap orang yang tidak paham, terhadap orang yang tidak memiliki ini, itu harus memiliki sifat itu. Oh, jadi gitu ya Han, penjelasan dari tanggung jawab seorang ilmuwan. Oh, Apa sajakah manfaat penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? oh itu. Jadi itu Pak yang telah dibaca di buku Bapak Usyono. Bapak itu bikin buku Pak, nama bukunya itu mengenai tentang filsafat ilmu, ini yang kita bahas sekarang. Jadi di situ Bapak itu menjelaskan bahwasanya manfaat dari penelitian tersebut ialah yang pertama, yaitu menemukan bidang baru pengetahuan dengan penemuan dan inovasi. Adapun manfaat yang kedua, yaitu memantapkan dan mengukuhkan bidang baru melalui pengujian atas hipotesis yang relevan dengan bidang ilmu yang dikaji. Dan yang ketiga ialah mengembangkan jangkauan wewenang ilmu dengan teori dan disiplin. Nah, jadi yang intinya manfaat dari penelitian ini dapat disebutkan bahwasanya kita akan mendapatkan relasi ataupun relevan dalam bidang ilmu itu. Maka ilmu itu akan semakin luas kalau dikajikan. Maka tugas penelitian seperti itu. Maka manfaatnya itu bisa dapat disimpulkan dapat mengembangkan dari ilmu tersebut. Oh, jadi gitu ya. Kan setiap penelitian pasti memiliki aspek-aspek tersendiri. Coba sebutkan aspek-aspeknya dari kamu. Jadi sesuai yang di dalam buku ini kan, di buku filsafat ilmu, di situ disebutkan ada beberapa aspek. Itu ada 3 aspek Pak. Nah, apa saja aspeknya? Yaitu yang pertama itu dalam
penelitian itu harus adanya itu penyusunan teori. Yang kedua harus ada verifikasi ataupun memeriksa. Dan yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Jadi dalam penyusunan teori ini ada 4 fungsi dari penyusun teori. Yaitu yang pertama, menjelaskan ataupun memberikan tafsir baru terhadap fenomena. Yang kedua, menghubungkan satu konsep ataupun konstruk dengan konsep ataupun yang lain. Yang ketiga itu memprediksi gejala dan menyediakan kerangka yang lebih luas dari temuan dan pengamatan. Lalu dalam penyusunan teori ini terdapat 3 syarat agar suatu teori itu dapat meningkat menjadi sebuah ilmu. Jadi dalam teori ini ada 3 syarat supaya apa kita itu yang kita tuju itu bisa menjadi lebih baik. Yang pertama itu yaitu dia harus ada teori itu harus mengandung sebuah statement. Yang kedua, memiliki metode tertentu dan hipotetis. Dan yang ketiga, harus teruji kebenarannya. Dan yang paling terpenting dari aspek penelitian ini, kita harus ada materi ataupun kita harus bisa mengumpulkan informasi yang ada. Jadi kalau kita contoh gini, kita mau meneliti, kita harus ada tahu apa yang kita harus kita teliti, apa judulnya dan apa tujuan dan maksud yang kita teliti. Jadi tidak lurah ataupun tidak wajar soal peneliti, dia meneliti tidak tahu apa yang ditelitinya. Maka dari aspek-aspek penelitian itu harus yang nomor itu harus mengumpulkan informasi sebelum kita meneliti. Contoh kita meneliti bakso, kita harus tahu spek-spek ataupun aspek-aspek apa itu bakso, bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara, pokoknya kita harus mengetahui bagaimana cara pembuatan dan cara kerjanya. Maka kalau kita sudah memenuhi 3 aspek ini, yang pertama itu ada teorinya, ada verifikasinya ataupun kita memeriksa dan mengumpulkan informasi, maka kita akan bisa membuat penelitian yang baik dan lebih bagus. Jadi gitu Pak. Gitu ya kan. Makasih ya atas penjelasannya. Ya Pak, sama-sama. Aku pun juga gitu ya, makasih atas penjelasannya tadi. Oke teman-teman, baik. Sekian dari kami dari kelompok 8. Nah, dengan materi aksiologi filsafat ilmu, dosen pengampu Bapak Dr. Randus SMA. Kami di sini mohon pamit undur diri, kurang lebih kami mohon maaf. Sebelum teman-teman jangan lupa like, tonton dan di-share dan di-subscribe channel di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.